Terbaca, Bu. Ya, kita lanjutin yang minggu kemarin. Minggu kemarin apa materinya, masih ingat nggak? Saya belum ngasih nih ke Nabila. Ada yang masih ingat nggak mengenai apa? Materi auditing, Ibu. Pemeriksaan Iya. akuntansi. Oke. Arti audit ya. Ada yang tahu arti audit? Minggu lalu sudah sempat kita bahas. Arti audit. Saya boleh, Ibu. Silahkan. Dengan siapa? Nanti takut nggak ada namanya, nggak terbaca soalnya. Nabila, Ibu. Oke, Nabila. Yang minggu lalu kita bahas arti audit. Silahkan Nabila. Audit merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Oke. Berarti audit itu mengumpulkan semua bukti yang nantinya akan hasilnya apa? Hasil audit ini apa? Hasil audit apa? Menghasilkan apa? Suatu pemeriksaan? Laporan audit, Bu. Laporan audit dalam bentuk apa? Laporan keuangan, Ibu. Laporan keuangan, pendapat auditor ya. Laporan audit dalam bentuk pendapat auditor. Jadi wajar yang saya bilang kemarin, wajar tanpa modifikasi, wajar dengan modifikasi, tidak wajar ya. Itu salah satu atau beberapa pendapat dari audit ya. Terus apa lagi materinya yang minggu lalu? Masih ada yang ingat selain auditing, pengertian auditing? Masih ada yang ingat nggak? Tujuan auditing. Tujuan, apa tujuannya? Tujuan yang paling utama apa? Tujuan audit yang paling utama. Yang paling penting apa? Perusahaan ngomong audit, tujuannya untuk siapa yang mau coba? Saya mau coba, Bu. Tidak ada kesalahan di dalam laporan keuangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oke, berarti memeriksa ya. Memeriksa kesesuaian laporan keuangan, apakah ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Oke, dengan siapa? Kasmi Nur Insani. Oke, Kasmi Nur ya. Oke, kalau ingat nggak yang 334? Apa itu 334? Standar umum, standar pekerjaan lapangan, sama standar pelaporan, Bu. Oke, kalau standar umum itu intinya apa? Dari Standar auditor umum. sendiri, kayak auditor harus punya sertifikat audit, terus sikap mental auditor harus netral dan tidak ragu-ragu, tidak bentur dengan kepentingan lain, dan auditor harus punya trik dalam laporan keuangan. Berarti auditor, berarti apa yang ada di dalam diri auditor itu sendiri ya? Itu standar umum. Oke, dengan siapa? Dengan Rifda Lutfiah, Bu. Apa? Firda. Firda ya? Siapa? Firda. FDAH, Bu. Oke. Oke, kalau standar pelaporan, siapa yang bisa menjelaskan standar pelaporan? Saya, Bu. Dengan siapa? Putri Salma. Putri. Oke. Putri Salma. Silahkan, Putri. Kalau standar pekerjaan lapangan itu, Standar pelaporan? standar pelaporan itu, Pelaporan. laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oke. Laporan audit. Ya, itu. Oke, berarti salah satunya ya. Jadi Iya, 334 salah satunya adalah laporan audit harus sesuai dengan standar ya atau prinsip dari auditor itu sendiri. Jadi harus sesuai dengan standar yang ada di negara
tersebut gitu ya. Kalau di negara Indonesia berarti harus mematuhi standar yang berlaku di Indonesia. Oke, berikutnya di sini ada kita masuk ke profesi akuntan publik ya. Nah, profesi akuntan publik di sini nih kita lihat di sini ada jenis audit dan auditor. Ya. Jadi di sini ada jenis audit. Yang pertama, mungkin kemarin sempat kita singgung ada audit operasional, ada audit kepatuhan, dan ketiga audit atas laporan keuangan. Kalau operasional berarti ini sesuai dengan atau dia mengaudit sesuai dengan prosedur atau bagian dari prosedur serta metode operasional dalam organisasi tertentu. Jadi tujuannya adalah mengevaluasi apakah perusahaan mengikuti SOP yang berlaku di dalam perusahaan itu sendiri dan SOP tersebut apakah sesuai dengan standar yang ada di negara Indonesia. Misalnya jika diaudit di Indonesia. Ya, jadi audit operasional. Yang kedua, audit kepatuhan. Ya. Audit kepatuhan di sini menentukan apakah klien itu namanya auditi ya. Jadi auditor itu orang yang mengaudit. Klien ya. Klien ini sebenarnya ada 3. Ada auditor, auditi, dan klien. Ya, auditor itu orang yang mengaudit atau KP yang mengaudit. Auditi ini perusahaan yang diaudit. Ya, perusahaan milik klien. Klien ini yang ketiga adalah klien. Klien meminta auditor untuk mengaudit auditi. Ya, auditi ini adalah istilahnya bagian dari manajemen perusahaan yang mau diaudit. Kalau klien ini lebih tinggi tingkatannya. Ya, lebih tinggi tingkatannya daripada pengelola perusahaan. Jadi kan pengelola perusahaan belum tentu sama dengan klien. Bisa jadi klien ini investor-investor atau pemilik perusahaan atau istilahnya dewan komisaris, tapi tidak menjalankan perusahaan. Yang menjalankan operasional perusahaan itu seperti direktur pemasaran, kemudian direktur operasional, dan lain sebagainya. Jadi yang mengaudit adalah auditor, yang diaudit adalah auditi, klien adalah orang yang meminta auditor untuk mengaudit si auditi. Sampai sini bingung apa enggak? Paham enggak? Bedanya auditor, auditi, dan klien. Paham? Teman-teman? Jadi ada 3 ya, auditor, auditi, dan klien. Nah, kalau di sini audit kepatuhan menentukan apakah auditi telah mengikuti prosedur, tata cara, serta peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi. Ya, sesuai atau tidak dengan standar yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah audit atas laporan keuangan. Di sini audit atas laporan keuangan menentukan apakah seluruh laporan keuangan atau informasi yang telah diuji telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi ini namanya audit atas laporan keuangan. Biasanya di PSAK. Nah, jenis auditor di sini ada auditor yang bekerja di kantor akuntan publik atau KAP. Ya, auditor yang bekerja di KAP bertanggung jawab pada audit atas laporan keuangan historis yang dipublikasikan di bursa saham. Ini bisa dinamakan audit eksternal atau audit dari luar perusahaan atau auditor independen. Biasanya KAP ini mengaudit perusahaan-perusahaan yang bukan jenisnya perusahaan pemerintah. Ya, lebih ke perusahaan-perusahaan swasta yang sudah memiliki nama besar, yang memang perlu laporan keuangannya itu diaudit karena sifatnya adalah laporan keuangannya kan sudah bersifat TBK. Jadi kalau tidak diaudit itu malah membuat pertanyaan bagi investor, kenapa laporan keuangan tidak diaudit. Gitu. Jadi itu yang dinamakan
auditor di KAP, Kantor Akuntan Publik. Ada yang mau bekerja sebagai auditor? 3B15? Yang cita-citanya mau jadi auditor? Apa keburu pusing ngelihat bon-bon kemarin udah sempat cari bon yang Sudah, saya Bu. suruh? Sudah? Oke, banyaknya? Banyak, Bu. Banyak. Oke. Berarti itu tetap dicari ya sampai saya masuk luring, tetap dicari. Misalnya hari Sabtu saya masuk luring, saya luring. Tapi kalau misalnya tidak bisa Sabtu ini, berarti kalian tetap mengumpulkan ya. Jadi biar lebih banyak bukti auditnya. Oke, yang kedua, auditor di kantor pemerintahan atau BPK. Ini audit pemerintah yang bekerja atau yang mengaudit lembaga-lembaga pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah auditor pajak. Ini mengaudit pajak ya, PPH, wajib pajak, sesuai atau tidak dengan peraturan atau dengan undang-undang. Ini merupakan audit kepatuhan. Audit pajak ini merupakan audit kepatuhan. Oke, yang berikutnya, adalah audit intern. Nah, audit intern ini adalah audit yang ada di dalam perusahaan. Ya, di dalam perusahaan yang bekerja pada masing-masing perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Audit intern ini harus independen. Ya, terhadap lini fungsi dalam suatu organisasi. Jadi walaupun dia di dalam perusahaan, tetapi dia tetap yang namanya standar umum si auditor ini tetap harus independen. Ya, dia tidak boleh berpihak kepada perusahaan tersebut. Dia hanya boleh memberi masukan, memberi saran, atau melihat misalnya laporan keuangannya sudah sesuai atau belum menurut standar audit. Ya, dan auditor intern ini memiliki sertifikasi auditor intern. Oke. Dan di sini ada KAP dan hierarki KAP. Ya, kalau 0 sampai 2 tahun itu namanya asisten staff. Jadi kalau kamu nanti bekerja di suatu KAP, ya ada hierarkinya, ada tingkatannya. Ya, kalau kamu baru mulai masuk, itu namanya asisten staff. Ya, 2 sampai 5 tahun itu auditor senior, ya melakukan pekerjaan lapangan, mengawasi review. Nah, 5 sampai 10 tahun itu dinamakan manajer, ya perencanaan audit. Nah, ini lebih banyak mereview, kemudian membina hubungan baik dengan klien. Lebih dari 10 tahun ini seperti partner atau pemegang keputusan atau pemilik ya, pemilik dari KAP tersebut. Biasanya jenjangnya seperti itu. Kalau kalian baru lulus masuk ke KAP berarti masuk ke dalam hierarki yang asisten dulu, asisten staff. Kalau di asisten staff kuat mengerjakan laporan audit, ya dalam artian kamu masih bisa bertahan gitu ya dalam 2 tahun. Nah, masuklah kamu ke tingkatan auditor senior gitu. Ya. Ada yang cita-cita jadi audit nggak di sini 3.15? Nggak ada ya? Nggak ada yang mau jadi audit ya? Maunya jadi apa? Akuntan juga sama kan? Sama-sama membuat suatu laporan. Ya, akuntan untuk laporan keuangan, kalau auditor itu memeriksa laporan yang dibuat oleh si akuntan. Oke, ini hierarkinya ya, hierarki dari kantor akuntan publik. Nah, kategorinya di dalam KAP ini, yang pertama adalah kantor internasional 4 besar. Nah, yang kedua, kantor nasional, ukuran KAP-nya ya. Yang ketiga, kantor regional atau kantor lokal besar. Yang keempat, kantor lokal kecil.
Ya, jadi kantor internasional, kantor nasional, kantor regional, dan kantor lokal kecil. Nah, ini contoh perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kategori tersebut. 4 besar mungkin kalian sering dengar, EY, PwC, ya mungkin yang sering dengar itu Deloitte sama KPMG ini the Big Four, ya ukuran KP-nya the Big Four. Nah, kategori nasional itu mungkin kalian belum familiar ya, lebih familiar mungkin kategori 4 besar ini Big Four. Kalau di sini ada RSM, Grant Thornton, BDO, regional ada Crow Group, ya, Moss Adam, BKD, Plant Moran. Nah, ini nama-nama kantor akuntan publik. Tapi yang biasa kita selalu dengar adalah EY, PwC, ya. Pernah dengar kan? Sambil mungkin kalian pernah browsing-browsing, nah, atau berkeinginan untuk bekerja di situ, silahkan. Bisa kalian mulai mencari-cari itu. Pekerjaan audit itu apa saja. Ya. Nah, ini ukuran KP-nya. Nah, kalau yang the Big Four, ya, the Big Four itu ada kategorinya. Kategorinya di sini memiliki revenue atau pendapatan mencapai 41,3 miliar dolar Amerika atau setara 580 triliun. Ya. Lalu memiliki revenue mencapai yang kedua EY. Yang pertama itu PwC. PwC itu 41,3 miliar. Terus EY itu 34,8 miliar. Ya. Terus Deloitte itu 43,2 miliar. Apa kebalik ya ini ya? Kayaknya kebalik ya ini. Terus yang terakhir adalah KPM itu 29 miliar. Ya. Jadi the Big Four ini penghasilannya itu mencapai, kalau dirupiahkan mencapai triliun, ratusan triliun ya dalam pengauditan. Jadi kalau kalian mau bekerja di sana, ya silahkan kalian bisa coba siap-siap begadang ya, karena pasti buat laporan keuangannya atau laporan audit, memeriksa audit itu sangat banyak sekali, dan laporan itu berlembar-lembar ya, jadi pasti kalian akan mengalami apa yang namanya begadang berhari-hari gitu ya untuk melakukan suatu audit. Kalau yang suka begadang silahkan bisa dicoba ya untuk membuat suatu laporan. Jadi bermanfaat ya. Biasanya begadangnya ngapain? 3B15 streaming ya, atau game ya, game online. Ada yang sampai begadang-begadang untuk itu game online. Nah, kalau ini kan membuat suatu laporan ya, laporan di dalam KP. Jadi lebih bermanfaat lah begadangnya. Ya, ini pasti akan seperti itu karena saya dapat info dari teman saya yang bekerja di PwC itu kalau setiap ada pengauditan dan setiap melakukan pengauditan serta merumuskan suatu laporan audit, itu pasti butuh yang namanya berhari-hari, pasti nggak harus segera dikeluarkan kan. Jadi ada waktu untuk mengerjakannya itu sambil di malam, benar-benar di malam hari. Ya, jadi siap-siap kalau mau bekerja di kantor akuntan publik, entah itu di Big Four atau di kantor akuntan publik yang lain. Oke. Nah, kita mau masuk ke jasa akuntan publik. Ya, di sini jasa akuntan publik ada jasa asuran, ada jasa non asuran. Ya, jadi jasa akuntan publik ini untuk konsultasi manajemen ya, manajemen tertentu.
Ya, jadi jasa asuransi ini masuk salah satunya adalah jasa atestasi, mereview, terus mungkin ada memberi masukan terhadap audit ya. Kalau jasa asuransi ini konsultasi manajemen, akuntansi pembukuan, kemudian jasa pajak. Ya, kita lihat satu-satu. Jasa asuransi dalam akuntan publik, ya, di sini merupakan jasa profesional yang independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Meliputi apa jasa asuransi? Di sini meliputi audit atas laporan keuangan historis. Ya, audit atas laporan keuangan historis di sini jasa atestasi di mana audit menerbitkan laporan tertulis tentang opini apakah laporan tersebut telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, audit itu perlu yang namanya laporan keuangan historis buat melihat sebelumnya itu bagaimana sistem laporan dalam suatu perusahaan, atau mungkin ada bukti-bukti yang nyambung di laporan sebelumnya, ya, misalnya piutang, ya, atau utang di laporan yang sebelumnya dengan laporan yang selanjutnya itu mungkin ada bukti-bukti yang nyambung, misalnya belum dibayarkan atau utangnya mungkin masih dibayar setengah, kemudian setengahnya lagi di periode berikutnya, itu menggunakan jasa atau audit atas laporan keuangan historis. Kemudian berikutnya adalah tinjauan atas laporan keuangan historis. Di sini review. Mereview laporan keuangan dengan keandalan yang menengah dan bukti yang tidak terlalu banyak. Kalau historis berarti kan sebelumnya pernah diaudit, ya, atau sebelumnya pernah diperiksa. Kalau misalnya sudah diperiksa dan hasilnya adalah wajar, berarti auditor tidak perlu terlalu banyak melihat sampai detail, ya. Dan bukti-buktinya tidak perlu melihat sampai terlalu detail, karena ini kan laporan yang sebelumnya. Yang dia perlukan adalah laporan yang saat ini. Nah, kalau yang saat ini berarti baru harus mencari bukti-bukti yang akurat. Gitu. Kalau yang sebelumnya tidak perlu. Ya. Kemudian jasa atestasi lain, di sini jasa bagi pengguna informasi keuangan untuk mencari keandalan laporan keuangan historis. Jadi jasa bagi pengguna, ya, informasi. Siapa pengguna informasi keuangan? Nah, salah satunya adalah kalian sebagai mahasiswa. Ya, kemarin minggu lalu sempat kita bahas pengguna informasi laporan keuangan adalah mahasiswa, di mana kalian itu butuh data tidak hanya 1 tahun, 2 tahun. Mungkin pada saat penulisan butuh data lebih dari 5 tahun. Atau misalnya maksimal 5 tahun. Berarti kan itu mengambil data yang tahun-tahun sebelumnya. Ya, tahun-tahun yang misalnya dari mundur ke belakang ya. Misalnya dari 2013 ini bulan Oktober ya. Berarti 2012-nya sudah ditutup buku dan sudah masuk tahun pajak di Maret. Berarti kan laporan keuangan di 2012 sudah bisa diambil oleh kalian. 2022 sudah bisa diambil oleh kalian. Karena itu kan patokannya di Maret tahun pajaknya. Jadi 2022 mundur ke 5 tahun belakang. Kalau kalian nanti ingin membuat suatu penelitian, biasanya pakai seperti itu, 3 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, ya, itu nanti digunakan. Gunanya apa? Untuk melihat, ya, kalau misalnya mungkin ada perubahan laba, ada perubahan aktiva, ada perubahan mungkin hutang, ya, itu
menggunakan laporan keuangan yang sebelumnya. Nah, jasa asus lain di sini keandalannya adalah dapat dipercaya dan kesesuaian informasi tersebut mungkin telah atau belum diasersi oleh pihak lainnya. Jadi, ada jasa asuransi pada teknologi informasi jasa web trust. Ya, jadi kepercayaan terhadap suatu sumber ya web itu. Jasa web trust akuntan publik atau jasa yang menilai kepercayaan sistem informasi atau yang disebut dengan SIS-Trust. Ya, ada web trust, ada SIS-Trust. Nah, kemudian jasa non-assurance disediakan oleh akuntan publik. Ini lebih ke, kita lihat di sini yang non-assurance ini lebih ke jasa pajak, ya, konsultasi manajemen, kemudian jasa akuntansi dan pembukuan. Ini di luar dari audit ya. Jadi kalau misalnya si perusahaan butuh konsultasi untuk pajak, untuk pembukuan, itu auditor bisa dipanggil oleh perusahaan atau diminta pendapatnya tentang laporan-laporan yang sudah dibuat oleh perusahaan, apakah sudah masuk atau apakah sudah sesuai dengan standar auditnya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada jasa review. Jasa review, jasa kompilasi, dan agreed upon prosedur. Ya. Kalau jasa review, di sini jasa yang memungkinkan akuntansi atau praktisi akuntansi dalam memberikan pernyataan tentang dasar prosedur, namun tidak memerlukan bukti secara keseluruhan seperti jasa audit. Jadi artinya ruang lingkup dari jasa review ini lebih sempit. Jadi jasa review hanya memberikan analisis, ya, analisis dari ringkasan temuan serta rekomendasi. Jadi kalau misalnya si perusahaan butuh review auditor, boleh dipanggil atau diminta bantuan oleh suatu audit atau suatu auditor dalam suatu kantor akuntan publik, tapi bukan untuk pemeriksaan ya, melainkan jasa audit di luar pemeriksaan laporan keuangan. Ya, ini jasa review. Lalu kemudian ada jasa kompilasi. Nah, di sini adalah proses menyusun pembukuan manual atau telah diotomatisasi, kemudian membuat jurnal, membukukan ayat jurnal penyesuaian, serta menyiapkan dan menyusun laporan keuangan. Nah, kemudian jika perusahaan saat ini masih belum memiliki laporan keuangan, maka perusahaan ini bisa memilih jasa kompilasi laporan keuangan. Ya, dalam jasa ini, konsultan membantu perusahaan melakukan kompilasi atas bukti transaksi yang ada, sehingga menjadi laporan keuangan. Nah, ini bisa juga sebagai jasa lain di luar jasa audit pemeriksaan laporan keuangan. Ya, menyusun pembukuan manual atau yang sudah diotomatisasi, membuat jurnal, membukukan ayat jurnal, serta menyiapkan dan menyusun laporan keuangan. Lalu ada jasa agreed upon prosedur, yaitu prosedur yang telah disepakati antara entitas dan pihak ketiga untuk menghasilkan penemuan fakta tentang informasi finansial atau proses operasional. Nah, di sini AUP ini atau perjanjian perikatan AUP ini melibatkan praktisi yang melaksanakan prosedur yang disepakati oleh praktisi dan pihak yang menugaskan, di mana pihak yang menugaskan telah mengakui bahwa prosedur yang dilaksanakan sudah tepat untuk tujuan perikatan. Ya, kemudian praktisi mengkomunikasikan prosedur yang disepakati, dilakukan serta temuan dalam laporan AUP atau agree upon procedure. Ya, jadi tidak ada jaminan yang diperoleh dan juga tidak ada kesimpulan atau pendapat yang diungkapkan. Oke, sebentar ya.
Oke. Oke, sebentar ya. Nah, sebaliknya, pihak yang terlibat ya dan pengguna lain yang dituju untuk mempertimbangkan diri mereka sendiri, prosedur disepakati dan temuan yang dilaporkan menarik kesimpulan dari pekerjaan yang dilakukan oleh praktisi. Jadi agree upon prosedur ini sebelum melakukan pemeriksaan atau sebelum si auditor ini melakukan suatu proses. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya baterainya habis, saya charge dulu. Oke, kita lanjutkan. Jadi, agree upon prosedur ini sebelum si auditor itu melakukan suatu tindakan di dalam suatu perusahaan, ya dia harus ada kesepakatan dulu. Ada kesepakatan dulu antara si auditor ini dengan pihak perusahaan. Apa yang mau diperiksa, ya. Kemudian apa yang mau dicari, ya. Diperiksa apa yang mau atau istilahnya apa yang mau ditemukan, fakta-fakta apa saja yang harus ditemukan ya tentang suatu informasi atau finansial atau proses operasional. Nah, ini untuk menghasilkan suatu penemuan fakta yang mungkin saat dilakukan atau saat membuat suatu laporan keuangan itu tidak ditemukan. Nah, bagaimana auditor ini bisa perusahaan meminta auditor apakah setelah dibuat laporan keuangan tersebut laporan ini bisa menemukan suatu bukti yang sebenarnya itu harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Kalau tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan, mungkin laporan keuangannya ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan atau apa yang menjadi operasional suatu perusahaan, ya tidak masuk atau tidak masuk ke dalam ruang lingkup perusahaan. Ya, jadi di sini prosedur agree upon prosedur ini prosedur yang disepakati oleh si auditor dengan si perusahaan, ya untuk menemukan suatu fakta di dalam laporan keuangan, yaitu informasi finansial perusahaan. Oke. Oke, berikutnya ada pengendalian mutu akuntan publik. Nah, pengendalian mutu akuntan publik di sini, auditor harus menjaga mutu jasa audit yang dilaksanakan mulai dari proses perikatan, ya peninjauan, pelaksanaan, peninjauan kembali, serta dokumentasi. Oke, jadi harus ada mutu standarnya, standar yang standar yang dijaga oleh suatu perusahaan, ya atau di dalam perusahaan itu ada suatu standar perusahaan. Di dalam audit itu ada suatu standar, jadi namanya mutu audit, ya.
Nah, mutu audit ini mulai dari perjanjiannya, pelaksanaannya biasanya ada rentang waktunya, sesuai atau tidak rentang waktunya tersebut. Lalu ada peninjauan kembali, ya, ketika sudah dinyatakan misalnya laporannya wajar dengan modifikasi, berarti kan ada suatu bukti yang tidak sesuai. Nah, kalau ada bukti yang tidak sesuai, berarti si auditor harus memberitahu perusahaan, dan perusahaan harus meninjau kembali. Ya, meninjau kembali gimana caranya? Nah, auditor minta bukti yang salah itu yang mana? Atau bukti yang kurang lengkap itu yang mana? Nah, bukti yang kurang lengkap itulah yang nanti diminta ke perusahaan, dan perusahaan harus menyiapkan. Ya, jika tidak bisa menyiapkan, berarti laporan keuangan tersebut salah. Ada kesalahan di dalam laporan keuangan karena buktinya tidak sesuai. Nah, ini yang harus ditinjau kembali. Kalau perusahaan bisa menyampaikan bukti ya yang diminta oleh auditor, maka berarti laporan auditnya itu sudah atau bisa diubah menjadi wajar tanpa modifikasi. Ya, jadi tergantung dari si auditor dan perusahaan apakah ada kesalahan di dalam laporan keuangan tersebut dan diketahui oleh auditor, sehingga auditor butuh bukti yang lebih lengkap, atau dan ini akan menjadi pendapat audit yang wajar tanpa modifikasi. Tapi kalau perusahaan tidak bisa menyiapkan, berarti mau tidak mau laporan keuangannya itu berarti wajar dengan modifikasi. Atau mungkin bisa jadi tidak wajar. Ya, kalau kesalahannya itu terlalu atau terlampau sangat besar. Ya, serta ada yang namanya dokumentasi perikatan atau dokumentasi perjanjian audit. Ya, dari awal mulai menggunakan jasa AP tersebut sampai melakukan pekerjaan di auditor di perusahaan sampai hasilnya, yaitu laporan audit. Ya, ada dokumentasi. Nah, pengendalian mutu audit diatur pada sistem atau pengendalian itu dari penerapannya diatur pada standar audit 2020. Ya, di mana perikatan harus mewaspadai standarnya hal-hal yang dapat membuat perikatan melanggar prinsip kode etik profesional dan berlaku. Apabila terdapat ancaman atas prinsip kode etik, maka tim perikat harus berupaya untuk meminimalisir atau menghilangkan ancaman tersebut. Ya, dengan pendekatan pada bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan hal yang menegakkan pada pendekatan pada kantor atau rekan pabrik agar dapat dilakukan hal yang diperlukan untuk pembatalan atau meneruskan penerimaan perikatan. Jadi kalau ada si auditor dengan si klien itu tidak sejalan, ya tidak jalan, atau klien yang namanya menyudahi ya perjanjian dengan si kantor tersebut atau apa tersebut, itu bisa jadi si klien ingin minta atau istilahnya mau mengganti KAP, bisa jadi ya dan dibatalkan untuk audit yang sebelumnya, sehingga nanti di KAP yang baru itu akan memulai lagi dengan auditan yang baru. Nah, ini hanya pada perikatan yang dinilai persyaratannya, kemudian apa yang diperlukan dalam proses audit seperti apa, itu harus benar-benar dua belah pihak saling menyetujui. Jika tidak ada, jadi
Jadi ini harus sesuai dengan mutu. Nah, standar pengendalian mutu mengatur tanggung jawab AKP atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan audit. Tidak ada audit review dan peningkatan asuransi lainnya. Asuransi ya. Asuransi tadi sudah kita bahas ya. Jangan nanti ada yang membahas asuransi itu asuransi bukan ya. Jadi asuransi itu tapi apa? Definisinya jasa asuransi. Yang ditanya asuransi yang asuransi beda ya. Asuransi sama asuransi beda. Jadi apa asuransi? jasa profesional independen yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Oke, ya. Jadi jasa audit itu berarti namanya profesional ya. Nah, untuk meningkatkan informasi bagi para pengambil keputusan. Ya, jangan lagi nanti saya sering menemukan ketika saya bilang asuransi, jawabannya asuransi. Bukan ya. Tadi dengan siapa? Sorry, maaf, belum nama. Anissa Aprilia, Bu. Anissa. Oke. Dan dalam pelaksanaan perikatan, di mana untuk mengendalikan mutu, perikatan jasa audit, maka perikatan dan rekan perikatan memiliki tanggung jawab yang pertama memastikan arah, supervisi dan pelaksanaan perikatan sesuai dengan standar audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta kesimpulannya dihasilkan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Jadi arahnya mau kemana? Apa yang mau dicari? Nah, pastikan arahnya sesuai dengan perikatan yang buat di awal. Jadi jangan melenceng dari Apa? yang